Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita membaca umul kitab dulu. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, khusus kepada para muallif, para musannif yang kitabnya kita baca, dan guru saya Asy-Syaikh Abdillah Rifai, khusus bil khusus. Mudah-mudahan wabah corona yang melanda dunia cepat berlalu, kan gitu. Selamat tinggal wabah corona dan marhaban ya sahra Ramadan, kan begitu ya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa talaban lisyifa min virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang kita lanjutkan wa ammal ujmatu itu ya. Wa kharaja. Kharaja yang mana, Mat? Wa Usman bukan? Ma'al alamiah ka Imran. Wa Usman itu udah. Wa amal ujma itu udah. Wa kharaja. Kasakron wa atsan itu udah. Wa amal ujma itu belum itu ya. Wa kharaja yang mana sih, Mat? 8 dari atas tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala ilah. Oh itu ya. Wa 8 dari atas. 9 kali ya. Ntar dulu, belum ketemu saya nih. Fala yamna'us. Kok 8 dari atas? Salah kali atau enggak? Wah, Rahmat ini belum ngopi, lu bikin orang bingung aja lu, Mat. Wa ammal alifu wan nunu itu ya. Itu aja kok belum ketemu gua. 24 kan ya? Wa ammal alifu wan nunu, dan adapun bermula alif dan nun. Belum ketemu saya. Az-zaidatani yang tambah keduanya, maksudnya ditambahkan keduanya. Likaunihima, karena adanya keduanya. Likaunihima, karena adanya keduanya alif dan nun. Min hurufiz zawaidi, itu dari huruf-huruf tambahan. Fayamna'ani, maka itu mencegah apa alif dan nun, atau ziyadah alif dan nun, mencegah al-isma pada isim, dicegah as-sorfa pada tanwin. Maksudnya adapun alif dan nun yang tambahan keduanya, dalam arti adapun ziyadah alif dan nun, karena alif dan nun ini termasuk huruf-huruf tambahan, maka ia bisa mencegah dari tanwin pada isim. Limusyabahatihima, karena serupa keduanya. Emang ini di situ kelihatan buku ya, Mat? Ini kelihatan buku di situ. Iya, ini permen. Ya, terus sangatnya kitab terjemah lagi. Emang bener kita kelihatan buku ya? Ntar gue kantongin orang terjemah, sangatnya kitab terjemah. Ilok apa? Oh iya ya. Biarin aja. Ini taruh sini. Saya kantongin aja. Ntar disana kitab terjemah lagi. Nah iya kan. Aduh.
La apa itu? Limusabatihima, karena menyerupai keduanya, yaitu ziyadah alif dan nun. La pada la fit ta'nisi, di dalam ta'nis. Oh, li alifayit ta'nisi gitu loh, li alifit ta'nisi gitu lah, pas. Li alifit ta'nisi, pada dua alif ta'nis. Fimtina'i dukhuli ta'it ta'nisi, di dalam mencegah masuknya tak ta'nis alaihima, atas alif dan nun atau ziyadah alif dan nun. Maksudnya alif dan nun itu bisa mencegah tanwin, karena alif dan nun ini menyerupai alif ta'nis dalam masuknya tak ta'nis. Kalau satu kalimat umpamanya kan kemarin dalam alif ta'nis apa ini yang semalam mana, Mat? Alamiah ya, mana umpamanya, belum ada sini. Sakro umpamanya, perempuan yang, atau yang contoh yang kalian ini zikro. Nah zikro ini kan ada alif nih, iya kan? Lah ini alif ini nggak bisa ketambahan lagi tak ta'nis, karena alifnya udah ta'nis. Nah Utsman dan Affan, tambahan alif dan nun ini itu nanti, atau di dalam wasfiyah ya, sakron umpamanya, orang yang mabuk, zaman itu kan sukaro. Nah ini nggak boleh ditambahin sakronatun, nanti ada ketentuannya. Itu loh maksudnya. Kenapa ziyadah alif dan nun di sini kok bisa mencegah tanwin? Karena ziyadah alif dan nun itu termasuk sama dengan alif ta'nis, yang mana alif ta'nis ini mencegah isim ditambahi dengan ta'nis. Paham ya? Oke. Itu alasannya. Wa kaunuhuma, dan bermula adanya alif dan nun, zidata itu ditambahkan apa alif dan nun, ma'an sekaligus, wa maji'ihima, wa maji' dulu fimtina'in alaihima wa kaunihima ya, atofnya kepada fimtina'i dukhuli ta'it ta'nis. Wa maji'ihima, dan datangnya alif dan nun ba'da istifa'il usuli, setelah sempurnanya huruf-huruf asal. Fa'idha kana, maka ketika ada apa alif dan nun, fismin itu di dalam isim, ghairi sifatin yang selain isim sifat, fayamna'ani, maka bisa mencegah apa alif dan nun, ma'al alamiyati, beserta alamiah. Maksudnya alamiah adalah nama. Ka imrona, seperti lafadz imron. Lafadz imron bikasri awalihi, dengan dibaca kasroh huruf awalnya. Nah itu Imron, kan ada surah Al-Quran itu kan surah Ali Imron, kan gitu. Ali Imron itu maksudnya keluarganya Imran. Nah itu isim ghairu munsharif. Wa Utsman, dan Utsman, litahaqquqi musabahatihima, karena nyatanya serupanya alif dan nun, khina idzin, ketika ini ai khina id kana fismin ghairi sifatin, itu maksudnya khina idzin ai khina id. Lah kalau apa namanya khina idzin itu apa namanya, menjabarkan idzan, ya enggak? Khina idzin kan itu kan mentakdirkan jumlah kan. Lah kemudian saya
apa tadi? Ngantongin permen yang disangkanya kitab terjemah kan, itu kalau dilihat dari jauh kan kelihatannya kayak kitab terjemah. Lah bagaimana mau bisa mentakdirkan khina idzin khinail kana fismin ghairi sifatin, ya enggak bakal bisa gitu loh. Min haitsum tina'i dukhulit ta'i, dari sisi masuknya dari sisi tercegahnya masuknya ta alaihima atas alif dan nun, bi khilafi ma idza lam yakun, berbeda halnya idza lam yakun jika tidak ada apa al ismu isim, tidak ada itu alaman berupa alam, maksudnya alam nama, lam yamtani yang tidak mencegah apa dukhulut ta'i masuknya ta alaihi atas alam. Nahwu apa itu? Nahwu sa'danin, itu seperti lafadz sa'dan, linabatin nama bagi tetumbuhan, wa sa'danatin dan sa'danah, itu sa'dan mudzakkar, sa'danatin perempuan, wa marjan dan marjan, wa marjanatin marjan perempuan laki-laki. Kalau marjanah muannas, marjan apa? Sirup lagi lo kan kedak kepala lu kalian lo. Lah enggak, marjan itu jenis itu loh, apa? Mutiara itu loh. Ngerti? Gua bedok beneran lo. Marjan katanya sirup lagi. Anu ora mentang-mentang Ramadan lagi ya. Aduh. Nah, itu yang dimaksud apa namanya? Keserupaan. Wa ingkana, dan jika ada apa alif dan nun fi sifatin, jadi maksudnya begini, ini sambil saya artikan dikit-dikit lah. Ini kan alamiah ya. Semalam kan gandengnya wazan ziyadah alif nun ya. Ziyadah alif nun seperti Utsman, Affan, termasuk Bakron umpamanya, termasuk tadi Imron, itu bisa mencegah tanwin ya. Perhatikan, bisa mencegah tanwin dalam arti ziyadah alif nun. Ini kan Utsman, ini kan ada tambahan alif dan nun. Bisa mencegah tanwin apabila ada pada alam, maksudnya alam itu nama, adalah dengan catatan adanya alif dan nun itu apa namanya itu loh, limusabat, sebenarnya udah tadi serangan, limusabahatihima li alifit ta'nis fimtina'i dukhulit ta'i ta'nis alaihima wa kaunihima zidata ma'an wa maji'ihima ba'da istifail usul. Jadi maksudnya dia ziyadah alif dan nun bisa mencegah tanwin apabila digandengkan beserta alamiah yaitu nama, karena alasannya ziyadah alif nun ini fungsinya sama seperti alif ta'nis dalam menolak atau mencegah masuknya ta'nis. Nah, itu alasannya apabila gandeng sama alamiah. Jelas ya? Nah, fa idza lam yakunil ismu alaman lam yamtani dukhulut ta alaihi. Kalau umpamanya ada isim itu enggak nama, enggak dibuat nama seseorang, tapi dia nama isim jenis saja, seperti marjan dan marjanah, seperti sa'dan dan sa'danah. Itu adalah nama-nama biasa, bukan dibuat maksudnya isim dalam arti isim biasa, isim tapi tidak dibuat
nama. Jelas ya? Kan isim itu macam-macam nih. Ini kolamun kan isim, tapi kolamun dia buat nama. Nah, beda umpamanya Usman. Usman itu isim, tapi isimnya dibuat nama. Nah, alasan yang dibuat nama itulah tambahan alif dan nun yang ada pada nama menolak taknis disamakan dengan alif taknis. Oke. Nah, ini alasan gandengnya sama alamiah. Nah, di sini sifat nggak ada, tapi di sini langsung dibahas. Tapi nanti ada nih. Wa ingkana, nah ini sekaligus nih. Wa ingkana dan jika ada apa ziyadah alif dan nun, ada itu fi sifatin dalam isim sifat. Maksudnya isim sifat itu isim yang menunjukkan zat dan perbuatan. Itu maksudnya isim sifat. Orang yang, ngerti maksudnya? Bisa membandingin kan ya? Kalau Utsman ini kan nama. Ini seperti pembandingnya adalah sakron. Orang yang mabuk. Umpamanya gitu loh. Atsan. Umpamanya orang yang haus. Kan gitu. Nah, itu maksudnya isim sifat. Garis bawahi. Maksudnya isim sifat adalah madalla ala zatin wa hadasin. Tulis kalau perlu. Madalla ala hadasin wa zatin. Isim yang menunjukkan zat itu pelaku. Wa hadasin dan perbuatan itu maksudnya. Yaitu isinya kadang-kadang berupa menyerupai isim fa'il atau isim maf'ul. Kasakron seperti lafaz sakron itu artinya laki-laki yang mabuk. Kalau perempuannya sakro seperti zikro nih. Cuman pakai ani sakro ya. Wa atsan dan atsan. Atsan laki-laki yang haus. Mu'anasnya atsa. Wasayati dan akan datang apa al-kalamu membahas ala dzalika atas itu ziyadah alif nun yang gandeng tuh ala dzalika ay dzalikal madhkur min ziyadatil alif wan nun ma'asifah. Kalau ngelihat terjemah udah nggak bakalan nyambung. Ngerti maksudnya? Lah mentakdirkan seperti sendiri kok. Gitu loh. Ala dzalika ay dzalikal madhkur min ziyadatil alif wan nun ma'asifah. Jadi nanti ada pembahasan khusus ziyadah alif nun gandengnya nanti beserta bukan alamiah tapi wasfiyah. Nah, kalian masih ingat ya yang terjemahan panduan khusus yang seperti ini dulu. Yang anak-anak baru nih. Kalau belum punya fotokopi, Alia udah punya belum? Fotokopi. Ya. Ini adalah panduan simple ya, untuk kalian. Nah, kalau ini bukan terjemah, tapi ini modul lain untuk mempermudah marfu'atil asma. Ini ya, kalau dari jilid 1 Jadwalun Nahwil Awal ya, ini adalah karangan min anwail i'rab wa alamatil asliyah wal furu'iyah gitu ya. Dikarang oleh Syekh Abdullah Fakih Langitan Al-Maghfurlah bersama Profesor Ustadz Mabdur Rahman Al-Azhari. Ini termasuk guru besar di Darul Ulum Nadwah India. Nah, karena Syekh Abdullah Fakih Langitan itu kan termasuk jamaah tabligh. Maka tapi beliau ahli ilmu nahwu. Nah, ini layak untuk kalian fotokopi. Suryana belum punya. Nah, ini ambil. Ntar fotokopi dewek mat, ambilin mat. Dan itu balikin lagi ke saya. Nanti ada anak baru saya suruh fotokopi. Itu bukan terjemah. Ada nggak bahasa Indonesianya? Sepotong pun nggak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Arab semua itu. Nah, itu untuk mempermudah. Nah, nanti nih ziyadah alif nun itu nanti digandeng sama wasfiyah. Nama lain wasfiyah adalah
isim sifat tuh gitu loh. Oke ya, bisa di copy ya. Sekarang beli di copy belum? Nih baru di copy nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Wa ammal ujmatu, dan adapun bermula ujmah. Ujmah itu ajam. Ajam itu non Arab. Ya pokoknya bukan Arab, gitu aja dah. Wa ammal ujmatu, dan adapun bermula ujmah. Maksudnya ujmah adalah non Arab. Al-mani'atu, yang mencegah. Minas sorfi, dari tanwin. Fal muradu, jawabnya amma. Fal muradu, maka itu bermula yang dimaksud. Biha, dengan ujmah. Antakuna, itu bahwa ada. Apa al kalimatu, kalimat. Ada itu min audha'il ujmiyati. Audho' di sini jamaknya wadho. Kan kalau kalian dalam awal kalam itu bil wad'i. Ngerti maksudnya kan? Nah, itu jamaknya wad'i itu loh. Min audha'il ujmiyati, itu dari peletakan ajam. Maksudnya ajam non Arab. Maksudnya peletakan itu bikinan, produk lah kalau bahasa sekarang. Min audha'il ujmiyati, itu dari nama-nama produk ajam non Arab. Tegesnya ai bi antakuna, tegesnya bahwa. Bi antakuna, gambarannya bahwa ada apa kalimat. Ada itu min audha'i ghairil arabi, dari peletakan atau produk-produk selain non Arab. Min audha'i ghairil arabi, itu dari produk-produk selain orang Arab. Sawaun, itu sama saja. Kanat, ada apa kalimat. Ada itu min audha'il farsi, itu dari bikinan orang Persia. Persia mana? Mana? Syria. Persia kok Syria? Iran. Maka kerajaan dulu itu kan ada dua. Kalau enggak Persia, Romawi. Persia itu ya Iran. Dulu itu Persia itu, maka Babylon itu loh. Nah, itu diantaranya. Awir Rumi atau Rom. Rom itu Romawi. Kan gitu kan? Awil Hindi atau India kalau sekarang. Awil Ifron ya, Awil Ifrons. Awas bacanya itu, Awil Ifron, atau kalau sekarang itu Eropa, Eropa tulisannya begini. Ya kan, tulisannya bahasa Inggris kan begini. Dulu ya. Kan gitu. Jadi Arabnya pun sama, Eropa. Tuh begitu. Berarti kan ini ejaan-ejaan modern. Makanya lucu kadang-kadang bahasa Arab, kalian kalau tidak terlatih dengan bahasa Arab modern, kemudian kalian ini membaca surat kabar umpamanya bahasa Arab sekarang, dihadapkan umpamanya yang kemarin pernah saya sampaikan, Isbania. Apa Isbania? Apa mat? Lah Spanyol. Berarti kalau kalian hanya textbook kitab-kitab lama tanpa mengikuti perkembangan bahasa-bahasa baru, maka kalian akan keder sendiri. Tuh gitu loh. Jelas itu. Nah, kalau coba Isbania lah Spanyol. Kalau Spanyol bahasanya rahmat, separuh nyolong. Ya, norak banget lu. Emang ngaji nahu tuh nggak bisa bercanda. Siapa bilang? Giliran lo maksudnya kita kan ngibur sandi sedikit ya nggak? Duitnya habis, sedih banget ya nggak? Mau pulang neneknya nggak punya duit, ya nggak?
ntar pulang malah dicaplok sama corona. Lah iya kan, ya udah di Banyol libur ya. Tuh begitu maksudnya. Mana tadi? Au ghairi dzalik atau lainnya itu. Ya terserah. Sekarang kalau kita bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu ajam. Di Indonesia sendiri ada berapa bahasa? Loh, di Pulau Jawa ini ya ada bahasa Jawa. Jawa pun macem-macem. Jawa ini wong Indramayu karo wong Cirebon beda-beda. Ngetan dikit Brebes, Tegal beda lagi. Pekalongan, Pemalang, no, Khotimah ya. Orangnya orang apa-apa kok dibagi-bagi mereka Jawa kayak kue. Lah iya kan ya? Lah coba. Bahasa ngetanan dikit mulai Batang, Semarang, Demak, bahasanya lain lagi. Kudus, Pati Purwodadi, Grobogan dan lain sebagainya beda lagi. Ngetan lagi. Ya enggak, daerah Tuban, pesisir utara beda-beda. Ya apa konca? Wah, ala Madura. Lo kan begitu. Lah ngulon lagi ujung Banten lain lagi. Logat Banten, ya Sunda, ya Jawa, Serang kan Jawa juga. No Suryana. Harapan di Sirah. Loh, kalau ngomong Sirah itu hampir sama dengan Banyuwangi. Cuman Banyuwangi Siro. Kan gitu. Tapi itu kan tersisipkan di bahasa Jawa di Serang. Itu kan tersisipkan kan. Nah, bahasa belum lagi bahasa Baduy dalam. Loh ya kan? Sundanya Banten dengan Sundanya Kuningan hampir sama. Tapi begitu masuk ke wilayah Bandung Parahyangan, bahasanya halus, Cianjur dan lain sebagainya. Kalau Jawanya sama dengan Solo sama Jogja. Kayak naon? Wah itu kalau menurut orang Kuningan udah halus. Kalau kata orang Cianjur kasar banget. Kan begitu kan? Kayak naon ya. Kayak orang kelaparan begitu. Sama monggo begitu kan. Loh ini ajam. Lah belum lagi bahasa di luar Pulau Jawa. Bahasa lu mana mat Kruing. Krui. Ya. Lambungnya Krui dengan lambungnya Iqbal sama lambungnya Suryana beda. Geser ngalor dikit daerahnya si Agustio Albegengi. Ya enggak? Lubuk Linggau lain lagi masuk Palembang. Ya. Lu enggak ketemu Iskandar, lu ketemu Iskandar, Mat. Iskandar orang Medan, lain lagi. Kalau Royan, Ahmad Royani kalian aneh aja enggak inget kali. Orang Aceh. Dulu ada anak Aceh di sini. Loh ya kan? Beda lagi. Belum lagi di Sulawesi. Itu ajamnya Indonesia luar biasa. Oh maka itu masih dalam kategori ajam. Itu maksudnya. Jadi biar nggak gagapan gitu loh. Soeharto, Soekarno, Joko Widodo. Ya nggak? Lah itu bukan bahasa Arab. Jaa Soekarno. Ya kan? Ro'aitu Soekarno. Maror tu bisu. Karno nggak boleh. Jaa Soekarno. Ro'aitu Soekarna. Emang Soekarna orang Sunda. Lah begitu maror tuh Bisukarni. Lah jadi perempuan lagi. Loh iya kan lah itu makanya beda konteks pembahasan bahasanya. Lo kan kalau Soekarno Rofa Pak. Soekarna Nasob. Begitu Soekarni. Masa jadi perempuan? Itu sama dengan kalau malam namanya Nah kalau siang namanya Tono. Kalau malam namanya Tini. Lah bencong. Jelas itu. Nah di sini nggak bisa dikategorikan dalam wilayah itu gitu loh. Itu maksudnya ajam. Ka Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub. Itu kan satu keturunan tuh. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail termasuk saudaranya Nabi Ishaq. Ya enggak? Nabi Ishaq mempunyai putra namanya Nabi Yakub. Lah itu satu keturunan. Ibrahim mempunyai 2 anak. Ya enggak? Ismail itu dari Siti Hajar. Kan gitu. Ishak itu dari
Siti Saroh. Kan begitu kan? Padahal Nabi Ibrahim ini bukan saudara kandung, beda ibu. Ibrahim mempunyai anak dari sisi Hajar namanya Ismail, tapi dari Siti Saroh namanya Ishak, maka Ismail. Isma itu hampir setengah didengar lah bahasa kedekatan dalam bahasa Arab. Il itu Allah. Maksudnya apa? Allah mendengar panggilannya, doanya Nabi Ibrahim. Kan gitu kan? Makanya Ismail, Jibril, Mikail, Israfil. Il itu bahasa Ibrani, nama lain daripada Allah. Maka kalau kita ribut hanya gara-gara masalah agama, dan ini mohon maaf nih, ini sebagai bukti juga supaya yang kita cari ini titik temu. Kan gitu kan? Titik temu roh di antara agama-agama itu bermuara di Nabi Ibrahim. Coba Islam bicara Nabi Ibrahim pasti setuju. Yahudi bicara masalah Nabi Ibrahim pasti setuju. Nasrani bicara masalah Nabi Ibrahim pasti setuju. Maka Ibrahim ini adalah bapak dari 3 agama besar, yaitu Islam, Nasrani dan Yahudi. Oh, ini luar biasa sebenarnya. Ini perbandingan agama. Maka anak Ishak, ini kok belajar ilmu nahwu nyampe kemana-mana sih? Ishak itu kan bahasa Ibrani tadi. Secara kalau di bahasa Arab kan itu basyir atau bisaroh, kabar gembira. Saking lamanya Siti Saroh berumah tangga dengan Nabi Ibrahim, nggak mempunyai anak, maka Ishak itu maknanya adalah kabar gembira. Loh, itu ghairu munsharif. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, gitu loh. Ibrahim karena isim ghairu munsharif. Bal jami'u asma'il anbiya, bahkan bermula semua nama-nama para nabi, sholawatullahi alaihim, sholawatullahi bermula rahmat Allah, alaihim itu atas anbiya, ajma'ina ya semuanya. Ajamiyatun itu yang bangsa ajam, maksudnya ajam non Arab. Li'annaha karena sesungguhnya jami'u asma'il anbiya min awdha'i ghairil arabi, itu dari produk-produk selain atau bukan bahasa Arab. Wadu rafu dan dikenal, saya rasa udah jelas ya, semua nama nabi itu adalah min awdha'i ghairil Arab, produk selain bukan bahasa Arab. Wadu rafu dan diketahui, dikenal. Apa ujmatul kalimati, ajamnya kalimat, non Arabnya kalimat, binaklil a'immati dengan riwayat para imam. Itu maksudnya nakli mindah. Maksudnya mindah itu riwayat para imam. A'immah itu zamannya imam, asalnya a'mimatun, mengikuti wazan af'ilatun, af'ulu thumma fi'lah. Laha terhadap asma'il anbiya, wa bi khurujiha dan dengan keluarnya asma'ul anbiya, an waznil asma'i dari wazannya isim-isim, fil lisani al arabi di dalam bahasa Arab, gampangnya gitulah. Au bi ayyastami'ah, atau gambarannya bahwasanya berkumpul fiha di dalam asma minal hurufi dari huruf-huruf, apa yang yastami'a ma nama atau huruf aja, apa ma huruf, la yastami'u maksudnya huruf susunan huruf, la yastami'u yang tidak kumpul apa ma fi kalamil arabi
di dalam bahasa Arab, di dalam kalam Arab. Kal jim wasot, kal jimi seperti huruf jim, wasoti dan huruf sot, kasulijan seperti sulijan, awil awal apa mat? Apa itu? Awawul kofi gitu ya? Awil kofi atau kof, kamanjanik seperti lafadz manjanik. Jadi maksudnya gini, nama non Arab atau ajam itu biasanya bisa dikenal, diriwayatkan oleh para imam bahwasanya kalimat itu bukan bahasa Arab. Ya seperti Nabi, nanti di belakang insya Allah ada panjang lebar. Seperti termasuk ya tadi yang dicontohkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ya itu bukan Arab, itu diriwayatkan oleh para imam. Ya imam bahasa lah, termasuk bukan hanya imam bahasa, imam tafsir. Maka nanti kalau nggak salah di belakang itu termasuk menyinggung sedikit imam ahli tafsir adalah Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al-Kasyaf. Itu disinggung Adam itu dari kata apa umpamanya. Nah ini nama non Arab itu bisa diketahui diantaranya adalah dari riwayat atau naklil a'immah, diriwayatkannya atau meriwayatkannya para imam. Termasuk cara melacaknya wa bi khurujiha an waznil asma fil lisanil arabi. Keluarnya bahasa itu dari lisan orang Arab. Termasuk diantaranya kumpulnya huruf-huruf yang tidak lazim kumpul dalam bahasa Arab, seperti nama sulijan. Ya. Nih sulijan. Kelihatan enggak? Ini ada huruf jim, ini huruf shad. Itu biasanya jarang. Huruf jim sama shad ngumpul dari nama itu jarang. Termasuk apa itu berikutnya tadi? Wawul kof ya. Apa mat? Awil kof ya, manjanik gitu loh. Gitu loh. Jadi illa arba'atan kecuali 4. Lanjut. Semua nabi itu adalah ajam dalam arti non Arab kecuali 4. Kalau yang 4 ini itu bahasa Arab. Minha itu diantara arba'ah, wahum dan bermula arba'ah Muhammadun itu Muhammad, Nabi Muhammad, wa Sholihun dan Nabi Soleh, wa Syu'aibun dan Nabi Syu'aib, wa Hudun dan Nabi Hud, sallallahu wasallam alaihim ajmain. Shalla mudah-mudahan merahmati siapa Allah, wasallama dan memberi keselamatan siapa Allah alaihim atas Muhammad, Soleh, Syu'aib dan Hud ajmaina ya semuanya. Fa innaha maka sungguhnya Muhammad, Soleh, Syu'aib dan Hud Arabiyatun itu bahasa Arab. Walihada dan karena ini annaha Arabiyatun surifat itu ditanwini apa semua mereka. Itu Muhammad, Syu'aib dan seterusnya tadi. Wa ulhiqa dan disamakan biha dengan Muhammad, Soleh, Syu'aib dan Hud fisarfi dalam ditanwini apa Nuhun Nabi Nuh, Walutun dan Nabi Lut, li khiffatihima karena ringan keduanya Nuh dan Lut. Jadi apa namanya Nuh, Lut itu disamakan dengan 4 nama tadi. Tapi kalau secara jujur dari para nama-nama nabi tadi yang bahasa Arab cuma 4. Ingat-ingat itu. Siapa tadi? Muhammad, Soleh, Syu'aib dan Hud. Kan gitu. Adapun Nabi Lut dan Nabi Nuh itu mulhaq, disamakan dengan yang 4 tadi. Tuh, kronologisnya begono. Wasamula dan mencakup umumal mustasna minhu pada umumnya yang dikecualikan apa minhu dari al apa Adamu
Nabi Adam. Fayakunu maka ada siapa Adam, ada itu ajamian bangsa Ajam, ka azaro seperti azar, ala wazni fa'alin atas wazan fa'alin, ka khotamin seperti khotamin maknanya cincin. Wabihi dan dengan ajamnya azar, jazama mantep siapa Az-Zamah Sariyu, Imam Az-Zamah Sari fil Kasyafi di dalam tafsir Al-Kasyaf. Wadhahaba dan berpendapat siapa Shahibul Mufassal fil Mufassali di dalam kitab Al-Mufassal, siapa lupa itu saya nama pengarangnya, ila annahu pada sesungguhnya azar Arabiyun itu Adam ya, ila annahu pada sesungguhnya Adam Arabiyun itu bahasa Arab ala wazni af'al. Wa yadullu dan menunjukkan lidzalika terhadap itu Arab anahu Arabiyun tazwizuhum apa membolehkannya orang Arab tazhirahu pada mentazhirkan Adam ala uwaidimin atas mengikuti wazan lafat uwaidimin. Wajam'uhu atau kepada tazwizuhu alatas apa tasghiruhu ya, wajam'uhu dan menjamakkan Adam ala awadima atas wazan awadima. Jadi Nabi Adam itu termasuk di mustasna minukan, dalam arti Adam ini dalam satu riwayat dia adalah bahasa Arab bukan non Arab. Nah buktinya dia bisa ditasghirkan yaitu mengikuti wazan uwaid, bukan mengikuti wazan, di Adam ditasghirkan menjadi uwaidim, dan bisa juga Adam dijamakkan mengikuti atau dengan lafaz awadim gitu loh. Tambah dikit ya, jam berapa? Udah jam 9 ya. Wa yustaratu dan disyaratkan lah, mau titik bagaimana nanggung ya. Lah iya kan? Wa yustaratu dan disyaratkan via di dalam aifil ujmati aifi kauniha dalam adanya ujmah mu'thiratan itu yang mempengaruhi fiman isarfi dalam mencegah tanwin apa amroni dua perkara ahaduhuma bermula salah satunya amroni ayyakuna itu bahwasanya ada apa alismu isim alladhi yaitu isim fihi yang itu tetap di dalam alladhi al alamiyatu bermula nama, alaman itu sebagai nama fil lughati dalam bahasa al ujmiyati yang non Arab hatta la tajri sehingga tidak berlaku alaihi atas alam siapa al arabu orang Arab hukman pada hukum min ahkami lughatihim dari hukum-hukum logatnya orang Arab idza sta'malathu apabila menggunakan siapa Arab hu pada alam li'annau karena sesungguhnya kejadian laulam yakun jikalau tidak ada apa alam fil lughah al ujmiyah alaman itu sebagai alam nama la tasarrafat maka akan menanwini siapa al arabu orang Arab fihi di dalam alam bi idkhali lamit ta'rif dengan memasukkan lam ma'rifat al itu maksudnya awil idhofah atau idhofah awit tanwin atau tanwin au ghairiha atau lainnya lamit ta'rif idhofah dan tanwin fa tadha'afa maka menjadi berlipat-lipat fihi di dalam alam apa al ujmatu keajamannya fala tasluhu maka tidak patut apa al ujmah sababan hali menjadi sebab liman isarfi terhadap mencegah tanwin walidzalika dan karena ini ayyakunal ismu alaman fil lughah al ujmiyah itu isinya dalik surifa
ditasrifi ditanwini apa lijamun lafadz lijamun wa nahwuhu dan sejenisnya lijamun. Mimma maknanya lijam itu ini loh apa? Kelekang kuda itu. Mimma nyatanya dari isim, wa yang bermula ma, ismu jinsin itu isim jenis. Isim jenis itu isim yang mengumumi jenisnya itu loh. Ajamiyun yang bangsa ajam. Watasarrafat dan menanwini fihi di dalam isim jenis siapa al-arabu orang Arab bil idhofati dengan diidhofahkan awit ta'rif atau dimakrifatkan bi'al dengan huruf al balau ju'ilah bahkan jikalau dijadikan apa alam maksudnya isim jenis tadi alaman halis sebagai nama lisahsin bagi seseorang lakana maka ada apa isim jenis munsorifan itu ditanwini alasannya li'adami alamiyatihi karena tidak ada alamiahnya maksudnya kenamaannya isim jenis fil ujmati di dalam non Arab bi khilafima berbeda dengan nama nakolat yang meriwayatkan atau yang memindahu pada ma siapa al-arabu orang Arab min lughatil ajami dari bahasa ajam non Arab ilal alamiyati pada nama saliman halis selamat min ghairi tasarrufin dari tanpa tasarruf fihi di dalam alamiah di dalam alam qablan nakli sebelum digubah atau dipindah fa innahu maka sesungguhnya isim jenis yang alam tadi itu ghairu munsharifin ghairu munsharif aidun khali juga kakoluna seperti kolun nama dari non Arab itu kolun fa innahu maka sesungguhnya kolun karena itu ada apa kolun fil ajmi di dalam ajam fil ajami dalam ajam ismu jinsin itu isim jenis bimakna jayyidin semakna dengan jayyid bagus maknanya kolun itu bagus kalau dia bahasa Arab kan jayyid istamalat menggunakan hu pada kolun siapa al-arabu orang Arab bi'an ja'alat gambarannya bahwa menjadikan siapa Arab hu pada kolun alaman pada nama lisahsin bagi seseorang muayyanin yang ditentukan min awalil amri dari awalnya perkara faka'annahu maka seolah-olah kolun karena itu ada apa kolun alaman itu nama fil ujmiyati di dalam non Arab wa min hadza dan dari ini keterangan dibuat nama oleh orang Arab yadharu nampak apa anna syartul ujmati apa sesungguhnya syarat ujmah non Arab fi man isarfi dalam mencegah tanwin antas ta'mila itu bahwa menggunakan hu pada lafat hu pada isim yang ajam tadi siapa al-arabu orang Arab awalan awas harokatin ntar kalian bacanya aula lagi awalan dalam permulaannya bil alamiyati dengan nama la'anahu tidak sesungguhnya jenis yakunu itu ada apa jenis alaman itu sebagai nama fil ujmati di dalam non Arab jadi namanya tadi memang betul-betul dipakai nama oleh orang Arab bukan kok sebagai nama dari ajam sambil mutola'ah sendiri wal amru tsani dan bermula banyak amat banyak lu mah alasannya amat oh iya ya ya udah deh wal amru tsani besok ya udah ibadah loh sono aja mat
barik alaihi wa alihi. Baik, sekarang kita lanjutkan Durratun Nasikhin. Kata orang Wahabi, Durratul Kadhibin, bodoh nanan. Halaman berapa? 144. Matoliul Anwar itu. Sekarang Ruya itu ya. Cuman sebelumnya ngopi dulu biar seger. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkan apa anna Isa, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam. Karena itu ada siapa Nabi Isa, ada itu yuhyi, menghidupkan siapa Nabi Isa, al mauta, lah itu. Ini peran ilmu nahwu ya. Ini kan kelihatannya sepele, baru saya masukin spidol. Nih perhatiin mat, camat, lu mau dikasih tanah tuh, dikrui sama IAHU 1 hektar pinggir pantai, lu punya tanah 1 hektar di pinggir pantai? Enggak lah, itu tuh buat pondok tuh ya. Ini perhatikan nih, al mauta panjang nih, saya tulis gede. Setelah tak, ini alif namanya, mengikuti wazan fa'la. Ini jamak taksir, ini jamaknya mayitun. Jelas? Nah, kalau kalian ini perhatikan ya, maka makhraj itu menentukan makna. Kalau membacanya al maut, al mauta umpamanya kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itu mauta begini pendek, itu maut mati. Tapi kalau mauta setelah tak ada alifnya, itu jamak taksir dari mayitun mauta. Lihat itu. Lah ini sepele sebenarnya. Tapi kalau nggak kita kuasai dari awal, keder. Nah, maka pentingnya. Lah itulah peran nahwu itu di sini sebenarnya gitu loh. Biidznillahi ta'ala, menghidupkan semuanya itu biidznillahi, dengan itu banyak bisti'anah, dengan bantuan Allah Ta'ala. Makanya apalin alfiyah apa? Bil bastain wa adi awid al siki. Oh, itu kan. Jadi Nabi Isa awalnya pernah menghidupkan orang-orang yang udah mati atas izin Allah. Faqala, maka bertanya
siapa ba'dul kafaroti, sebagian orang-orang kafir. Nah, kafaroh juga saya tegaskan, itu adalah jamaknya lafadz kafirun. Loh, itu namanya jamak taksir juga. Maka apalin alfiyah fi nahwi ra min tiradin fu'alah wa sya'anahu kamilin wa kamalah. Rahmat manggut-manggut, emang lupa Ahmad? Lah enggak, emang manggut-manggut. Loh, itu pentingnya jamak taksir juga. Berkatanya begini, innaka, sesungguhnya kamu Musa, tuhyi, itu bisa menghidupkan siapa engkau, al mauta, pada orang-orang yang sudah mati. Idza kana, ketika ada siapa orang yang mati, hadisan, itu baru. Kalau mayitnya baru, ya kamu bisa. Wala allahu, dan menawi barangkali lam yakun, tidak ada siapa mayitan itu mayit. Fa'ahyi, maka hidupkanlah lana, untuk kami, man, pada orang mata yang mati siapa man, fi zamanil awali, pada masa yang terdahulu, masa awal. Engkau Nabi Musa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal tapi baru. Coba tolong engkau hidupkan orang yang udah mati fi zamanil awali, pada zaman dulu. Maka Nabi Isa kan ditantang. Lah salah satu keramatnya, mukjizatnya Nabi Musa itu kan waktu briul akmaha wal abroso, ya, termasuk waktu hil mauta, bisa menyembuhkan penyakit, ya, abros, apa, belang-belang, juzam, ya. Kalau sekarang corona, kalau ada zaman Nabi Isa, udah waras semua corona mah. Serius. Bahkan Nabi Isa secara khusus, ini mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah menghidupkan orang-orang yang udah mati. Nah, ini ditantang oleh sebagian orang-orang kafir. Akhirnya fakola, maka menjawab siapa Isa, Nabi Isa alaihissalam, ikhtaru ma syi'tum, pilihlah siapa kalian semua, ma, pada mayit, kuburan gampangannya, syi'tum, yang mengendaki siapa kalian semua. Ayo pilih, mana kuburan yang kamu pilih. Mau kuburannya Mak Lampir atau kuburan siapa, terserah. Tuh. Faqalu, maka menjawab siapa ba'dul kafaroh, ahyi lana samab nanuhin. Ahyi itu fi'il amar, ya. Ahyi, hidupkanlah siapa engkau Musa, lana, untuk kami, samab nanuhin, pada Sam bin Nuh. Nah, ini Sam bin Nuh, ini berarti saudaranya Kan'an, kan gitu. Nabi Nuh kan punya anak yang bandel, itu namanya Kan'an. Jadi biasa aja gitu loh. Ada orang bandel, orang anaknya Nabi yang bandel kok ada. Kata Rahmat, asik, saya ada, tapi gitu ya. Aduh. Faja'a, maka datang siapa Nabi Isa ila qabrihi, pada kuburannya Sam bin Nuh. Fasalla, maka sholat siapa Isa rakaataini, pada 2 rakaat. Wada'a, dan memohon siapa Isa Allah, pada Allah, berdoa. Fahaya, hayya, ya bukan boleh, maka hidup siapa Sam, Sam yaitu putranya Nuh. Fa'idha, maka ketika itu ra'suhu, bermula, itu namanya idza fujaiyah. Ra'suhu, bermula, kepalanya Sam, walihyatuhu, dan jenggotnya, maksudnya ra'suhu, kepala itu maksudnya rambut kepala gitu loh. Masa kepalanya putih, maksudnya kepalanya putih itu rambutnya itu namanya majas mursal. Oh. Walihyatuhu, dan jenggotnya Sam, qadib yaddo, yaitu
Ibyaddo. Kan ingat ya, sorob. Ibyaddu. Ibyadzot. Nah itu alifnya namanya alif taknis. Qad ibyaddo itu betul-betul telah menjadi putih apa ra'suhu wa lihiyatuhu. Begitu Nabi Musa datang, sholat 2 rakaat, munajat, mohon minta pertolongan kepada Allah, hidup itu Sam bin Nuh mak bedunduk. Lo berarti mak bedunduk apa enggak? Itu faidah itu loh. Tiba-tiba Sam bin Nuh ini kan matinya muda. Ketika mati belum ubanan lah namanya muda. Begitu dibangkitkan, udah geng jangan garuk-garuk mulu apa makanya mandi. Ganggu pemandangan aja lu. Lu enggak? Tiba-tiba rambut dan jenggotnya putih ubanan semua. Bingung loh, Sam bin Nuh ini kan matinya muda. Namanya muda kan belum jenggotan lah, kunaon. Iya teh, bodas kabeh jenggot seng rambut nak tah, bahasa Sunda. Tias bingung, ngapa tahu gitu ya. Lah iya kan? Nah, akhirnya fakola, maka bertanya siapa Nabi Isa? Ya Samu Hesam. Itu munada mufrad alam mabni dhom. Ma hadas syaibu. Gitu. Ma itu apakah hadas syaibu, bermula ini uban. Walam yakun fi zamanika. Walam yakun dan tidak ada apa syaib uban, tidak ada itu fi zamanika di dalam zamanmu. Akhirnya Nabi Isa bertanya, hei Sam bin Nuh, bagaimana itu uban? Bagaimana rambut dan jenggotmu bisa ubanan? Padahal kamu waktu meninggal juga belum ubanan. Fakola, maka bertanya menjawab siapa Sam bin Nuh. Menjawabnya begini, sami'tu saya mendengar nida'aka pada panggilanmu. Engkau bangkitkan aku hai Nabi Isa. Fadhonantu maka menyangka siapa saya annal kiamata pada sesungguhnya kiamat qad qomat itu betul-betul telah terjadi apa kiamat. Fasyabah maka menjadi ubanan apa roksi rambut kepalaku walihiyati dan jenggotku minal hauli dari prahara, dari tragedi, dari sesuatu yang menakutkan itu haul. Kan likulli haulim minal ahwali muqtahim, kan gitu kan. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu burdah itu kan. Likulli haulin. Nah itu Nabi Muhammad adalah turja syafa'atuhu, yang diharapkan syafaatnya. Likulli haulin, dalam semua tragedi. Maka termasuk ini lagi musim corona. Kenapa dianjurkannya? Membaca sholawat tibil kulub. Kan gitu kan? Hafal gak pada? Geng, hafal Ping? Oh hafal dikit, itu namanya kagak hafal lah. Masa lo dihafalin lah macam-macam sholawat. Nah, fakolat maka bertanya siapa Nabi Musa, mundukam sanatin anta mayyitun. Mundukam itu semenjak kam min fiatin. Boleh dua sih. Mundukam sanatan boleh. Mundukam semenjak berapakah apanya sanatan tahunnya. Anta bermula engkau itu mayitun mati. Berapa lama engkau mati? Fakola maka menjawab siapa Sam bin Nuh, mundu arba'ati alafi sanatin, semenjak 4.000 tahun. Subhanallah, berarti kan 4.000 tahun. Itu kan mayit udah lama sekali. Berapa abad kalau dihitung abad? Ya kan Nabi Isa itu kan setelah Nabi Isa Nabi Muhammad. Artinya kan Nabi akhir juga kan. Ya ibaratnya akhir sebelum Nabi Muhammad aja. Sebelum Nabi Isa kan Nabi Musa. Lah ini Sam bin Nuh
itu kan setelah Nabi Adam. Adam, Nuh, kan gitu kan. 4000 tahun masih bisa dihidupkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika meninggal sampai Nuh ini masih muda, begitu dibangkitkan sama Nabi Isa, disangkanya itu hari kiamat. Tragedi itulah yang menyebabkan rambut dan jenggotnya ubanan. Maka nanti coba kalian baca dalam surah apa itu, dalam tragedi hari kiamat itu loh, yauma tadau zatu hamlatin hamlaha, surah al-qiyamah kalau nggak salah, wataron nasa sukaro wa mahum bisukaro walakin adzaballahi al-ayah itulah, yaitu orang yang hamil belum waktunya lahir itu loh, itu bisa langsung lahir seketika. Orang baru lahir nih, baru hamil nih, 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan, kan belum saatnya lahir. Pas nanti hari kiamat terjadi, naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak nyampe, itu kontan langsung bisa lahir. Itu tragedi hari kiamat. Ini aja buktinya, seolah-olah kiamat aja bisa membuat rambut yang hitam langsung menjadi putih. Dahsyatnya luar biasa. Itu maksudnya. Fama dhahaba, maka belum hilang anni dariku apa alamu sakaratil mauti, sakitnya sakaratul maut, wa mirarati, dan pahitnya sakaratul maut. Saya udah mati semenjak 4000 tahun. Sampai detik ini pas engkau bangunkan hei Nabi Isa, sakitnya sakaratul maut, pahitnya sakaratul maut itu masih terasa. Maka jangan pada gampangin ngilangin doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu Allahumma hawwin, ringankanlah alaina atas kami fi sakaratil maut, dalam sakaratil maut, wan najata minan nar. Ya udah, orang udah selesai doa kok. Suratul wa'idhin, suratul nasihin lagi. Oke, besok malam apa? Malam Sabtu, Tatgobur ya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini putih bukan terjemah, tapi adalah sebagai tanda maksudnya gitu ya. Maksudnya jagain kitab. Walau minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.